Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala yudilla lahu wa man yadlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyama junnah fala yarfus wala yajhal wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im. Puasa itu adalah perisai, maka janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia berbuat yang tidak baik. Dan apabila ada yang mengajaknya bertengkar ataupun mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, mengasihani kita, serta melimpahkan nikmatnya kepada kita dimanapun kita berada dan kapanpun. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang saya cantumkan di awal tadi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Arti atau makna daripada hadis tersebut adalah ketika kita sedang berpuasa, hendaknya kita menjauhi yang namanya perkataan kotor, perbuatan yang tidak baik, serta pertengkaran atau perdebatan, baik secara fisik maupun secara lisan. Serta juga disebutkan bahwasanya puasa itu adalah perisai. Apa sih maksud daripada puasa itu adalah perisai? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis, puasa disebutkan sebagai perisai yang dapat melindungi umat manusia dari api neraka. Asyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Namun tidak hanya di situ. Beberapa dalil lain juga menyebutkan bahwasanya puasa adalah perisai yang menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Betul? Betul. Contohnya, ketika kita sedang berpuasa, tentu saja kita tidak boleh melakukan pukul-pukulan ataupun pertengkaran, sehingga secara tidak langsung kita jadi terhindar daripada suatu maksiat. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang dalil larangan ketika puasa, sekarang kita akan lebih meng-highlight tema kultum saya, yaitu bijak bermedia sosial, jagalah pahala, hindari sia-sia. Jamaah, meskipun puasa adalah perisai bagi kita dari perbuatan maksiat dan api neraka, sesungguhnya masih ada satu lagi pedang yang sangat tajam yang dapat menembus perisai tersebut selagi kita masih ada di dunia ini. Pedang tersebut ialah nafsu kita untuk melakukan maksiat. Sekarang media sosial begitu terbuka. Segala jenis maksiat mulai dari yang kecil hingga yang besar mampu kita saksikan dan kita praktekkan langsung di media sosial tersebut. Alhasil, banyak yang sebenarnya tidak sadar bahwa puasa mereka telah batal dan hilang pahalanya hanya karena media sosial. Berikut saya berikan beberapa cara atau tips supaya kita dapat melihat media sosial dengan cara yang benar ketika sedang berpuasa. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki tekad atau iman yang kuat, sehingga apabila kita tidak sengaja melihat video yang tidak pantas, kita dapat langsung scroll dan lanjut ke konten berikutnya. Yang kedua, kita harus menghindari riya. Usahakan jangan posting apapun soal prestasi, raihan, atau apapun ketika kita sedang berpuasa, karena itu dapat memunculkan sifat sombong dan akhirnya menghilangkan pahala puasa. Dan yang ketiga, hindari perdebatan meskipun yang kecil dan hanya berupa ketikan saja, karena nanti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan malah serius sehingga puasa kita hilang pahalanya. Nah jamaah, saya harap
kita semua dapat melakukan semua cara ini bersama-sama serta dengan mengevaluasi kembali cara kita bermedia sosial sehingga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hilang pahalanya sedikit pun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa seorang hamba jika hambanya tidak dapat menjaga lisannya, tangannya, dan nafsunya. Sekian kultum dari saya kali ini. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dan menjadi yang lebih baik lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.